Baik, selamat sore Bapak Ibu, salam dan bahagia para calon guru penggerak yang sangat luar biasa. Hari ini hari yang sangat indah sehingga kita bisa bersuah di udara. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu di sesi ruang kolaborasi kedua, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sesi 2, praktik 2JP saja hanya 90 menit, Kamis 26 September 14.30 sampai 16:10. Nah, kita pembukaan, mari kita berdoa dipimpin oleh Pak Aditya. Monggo Pak Aditya. Mohon maaf, Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ini pakai dua akun, Bu. Mohon maaf, ini karena laptopnya error. Baik, selamat siang Ibu Erika, Ibu Dewi, Pak Arifin, dan teman-teman semua. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, semoga kita diberikan kelancaran dan kemudian dalam melaksanakan praktik, terutama nanti pada saat perekaman, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Erika. Ya, terima kasih Pak Aditya ya atas leading doanya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke identitas modul. Saya yang membacakan saja karena Bapak Ibu nanti akan di sesi coach and coachee. Posisinya 2 kali ya. Identitas modul, paket modul kita 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Modulnya 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perhatikan tulisan coachingnya di garis dicetak miring karena itu bahasa asing ya. Sesi pembelajaran ruang kolaborasi ini sesi 2 ini ya. Terus ini saya ganti dulu. Lalu jumlah pelajaran 4 kali 45. Kemudian fasilitator Ibu Erika Barita. Kompetensi lulusan yang dituju. 1. Guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Bapak Ibu, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umum modul memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian khusus modul, 1, menjelaskan konsep coaching secara umum. Kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Kesembilan, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching. Coaching present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Menjelaskan ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching
untuk membuat rencana, melakukan refleksi dan memecahkan masalah dan melakukan kalibrasi. 11. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ke-12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ice breaking, mari bernyanyi dan lanjutkan. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa, sedang apa sekarang? Bisa jawab? Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu Datik. Sedang rukol, sedang rukol, sedang rukol sekarang. Sekarang rukol apa sekarang? Lanjut, Aditya. Aditya. Rokal CGP, rokal CGP, rokal CGP sekarang. Sekarang CGP apa? CGP apa sekarang? Lanjut. Ayo, Astuti. Bu Anjar. Ya. CGP angkatan 11, CGP angkatan 11. Sekarang CGP angkatan 11, 11 apa sekarang? Oke, lanjut. Ayo. Ya, Bu Ariska. 11 keren, 11 keren, 11 keren sekarang. Sekarang keren apa sekarang. Lanjut Bu Desi. Keren banget sekarang. Banget apa sekarang. Next. Ayo yang belum. Ayo. Nggak usah ditunjuk-tunjuk. Pak Badrul. Banget gitu loh, banget gitu loh. Banget gitu loh sekarang. Sekarang gitu loh apa Aduh, sekarang. Ayo, Kusnul. Lo apaan sekarang. Sekarang lo apaan sekarang. Siapa ini? Semakin susah. Saya. Ya, Bu Eko. Apaan aja sekarang aja apa sekarang. Ayo, siapa benar? Saya. Yo. Saya. Ya, Bu Dian. Ya, ajak coaching sekarang. Sekarang coaching apa sekarang. Aduh. Ayo siapa lagi? Belum, udah semua ya? Coaching. Bu Dian, Bu Puspita. Ya, Ya. Oh. Coaching apa? Coaching CGP sekarang. Balik. Coaching CGP sekarang. Balik lagi. Tadi kan kalau CGP apa jawabnya CGP 11. 11 apa? Yeah. 583. Oh kan gitu iya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih ice breaking-nya. Yang udah persiapan ice breaking minggu depan aja ya kalau ada Rukol 31 ya. Sekarang kita soalnya mau esensial 10 orang, 2 kali berarti 20 ya. Kita lihat. Tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu selaku CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Pembukaan aktivitas sesi 2 praktik coaching langsung penutup. Skenario pembelajarannya, penyambutan dan ice breaking 3 menit, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit, aktivitasnya sesi praktik coaching, penjelasan instruksi coaching, praktik coaching, pengisian lembar refleksi diri coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching, penguatan praktik coaching, penutup, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya
penutupan dan foto bersama. Seluruh aktivitas dilakukan di main room ya, kecuali praktik coaching dan pengisian lembar diri coaching dilakukan di breakout room. Enggak ya, hari ini kita semua di main room. Bapak Ibu kita foto dulu ya, supaya terakhir kita nggak dikejar-kejar gitu loh. Saya close dulu ini, stop screen sebentar. Ya silakan Bapak Ibu, siapa in charge sekarang? Siapa yang belum pernah melakukan screenshot ya? Saya uji coba dulu. Ya, Bu. Ya silakan. Nah begitu saya suka. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, bentar Bu. Langsung saya kirim aja. Oh ya. Sekali lagi. Kirimnya sama. Ya, 11. Nge-like. Sudah. Sopo sing nge-like Keke. Oke, matur nuwun, matur nuwun. Bapak Ibu, sekarang kesepakatan belajarnya pertama nyalakan kamera, mari aktif semua, matikan mic jika tidak perlu, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, maksimalkan kolom chat, buat catatan, raise hand saat ingin berbicara, kemudian gangguan teknis adalah hal biasa, belajar dengan bahagia dan bermakna. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke main activity, aktivitas sesi 2, practicing coaching. Instruksinya begini Bapak Ibu, praktik coaching dilakukan dengan model cerita, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari on cam sampai sign out dulu Bu Eko, sign out dulu, restart ya, boleh. Praktik coaching dilakukan, nomor 2, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach and coachee. 4, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. 5, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Ya. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room, sudah ya. Salah satu peserta di tiap breakout room akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas hasil rekaman diunggah di LMS. Nah, refleksinya udah yang kemarin, ini yang kemarin. Ini penilaiannya 30 menit, 10 menit, penyampaian hasil refleksi praktik coaching. Bapak Ibu, saya stop screen, stop sharing. Silakan Bapak Ibu, kita pakai main room, kita sepakatin dulu. Bapak Ibu ingin di sini sepenuhnya setelah praktek kemarin, tapi nanti pada saat umpan balik itu Bapak Ibu bisa cut, edit, bisa nggak? Supaya kita melihat semua. Jadi kita live di sini, di semua melihat begitu. Ataukah bagaimana? Nanti yang di-upload adalah Bapak Ibu, nanti kan linknya saya kasih editor, bisa cut. Setuju? Atau memang mau di-board sendiri Bapak Ibu? Jadi saya nggak bolak-balik gitu. Berdasarkan instruksi? Bisa di-cut toh Bu itu. Nanti kalau bisa, ada, ya? itu bisa edit, dipotong-potong. Ya? Bapak Ibu nanti bisa mencatat teman-temannya bagaimana gitu ya. Ada masukan enggak dari yang lain? Bu Husnul, terima kasih. Ada yang lain? Bu Erika, itu silakan. Kan nanti masing-masing 15 menit ya. Kalau bersepuluh waktunya kan enggak cukup, Bu. 15 menit itu ganti-gantian. Ganti-gantian. Gimana? Jadi sebagai coach, sebagai coaching gitu. Kalau misalnya di dalam cukup, satu ruang Bu Erika, apakah berarti coachingnya sudah ditentukan dari awal nggih?
Kalau kemarin mau berganti peran kan semuanya kan memang berperan 2 kali toh. Iya. Ya silakan Bu Anjar. Nyon sewu Ibu, misalkan ini Oke. kan ada 10 nih, dibagi 2, nanti dengan waktu 90 menit kurang lebih, yang di bor 1 dan bor 2, nanti itu bisa yang 2 jadi kunci dan jadi coach, yang lain bisa memberikan umpan balik atau memberikan refleksi. Begitu juga dengan bor 2. Kalau begitu bagaimana Bu, dibagi 2 kelompok biar waktunya cukup? Nanti bergantian untuk jadi kunci, jadi pemberi umpan balik atau pemberi masukan atau memberikan tanggapan, jadi coach, jadi kunci gitu terus Bunti. Sekarang gini aja deh. Saya kasih link bor ya, pasangan yang kemarin Bapak Ibu melakukan the best. Kemarin kan latihan. Iya, iya. Nah, gitu aja. Jadi punya jadi tetap nanti berdua sendiri gitu loh, Bu. Iya, diatur saja. Nanti kita pukul 4:05 atau pukul 10 boleh balik ke sini. Kembali, ya, Jadi gitu. punya produk sendiri gitu ya. Iya, Jadi iya. semuanya di bor, 5 bor. Di main room tinggal saya atau dengan Pak Arifin dengan Ibu Dwi. Menungguin Bapak Ibu. Kira-kira begitu enggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi punya baru. baru gitu. Kemarin kan baru latihan ya. Jadi nanti 30 menit di bor tersendiri terus kembali ke main room ya. Iya, gitu. Jadi jadi enak gitu ya. Baik, saya bagi. Tidak perlu ada yang mengomentari atau yang menanggapi gitu, berarti tidak perlu ya Ibu? Enggak, kan itu kan coach Bapak Ibu gitu ya kan? Gitu, siap. Ini saya langsung bor 1 saya kasih linknya ya. Siap. Ya, sebentar. Saya langsung copy di itu aja di chat box ya. Biar cepat. Kemarin tuh saya pengen melihat begitu dan saya komentari gitu ya. Bapak Ibu boleh sambil siap-siap gitu. Ya, silakan. Ini saya kasih bor 1. Ya, silakan Bu Husnul. Halo, Bu Husnul? Bu Husnul suaranya nggak ada ya? Cek. Signal saya agak kurang itu Bu, kurang bagus Bu. Halo? Ya. Bu Husnul boleh restart sebentar. Halo? Ya, silakan Bu. Halo, Bu Erika, gini, ini kan nanti kita diberi seperti privasi ruang sendiri gitu ya, di bor itu ya? Iya. Jadi merdeka kayak kemarin, Bu. Nah, nanti kan salah satunya kan record. Iya, jadi co-host. Salah satu record. Ya. Putus-putus ya? Nah, itu nanti kita bisa lihatnya gimana, Bu? Ada di email Bapak Ibu atau di email saya kesimpan kok. Jadi kalau recording begitu dipakai Google Meet nih begitu. Halo Ibu. Oke. Jadi kemarin itu latihannya masih ada juga, masih tersimpan di saya gitu. Signal saya jelek Bu gitu. Bapak Ibu yang sudah bor 1, bor 2 silakan join. Saya sudah kirimkan, jadi udah enak sendiri. Boleh sign out dari sini. Saya langsung ke bor 3. Iya, pamit Bu. Berarti jadi saya dan Pak Badrul ya Bu? Iya, kayak kemarin. Iya. Kayak kemarin. Ngobrol dulu persiapan sambil nanti saya masuk menjadi co-host Bapak Ibu ya. Jadi ini ada semut banyak banget nih. Jadi Bapak Ibu sudah punya privacy masing-masing. Sekarang bor 3 jadinya enak begitu. Tapi saya boleh lihat ya. Bor 3 saya kasih di sini, silakan join. Sambil nunggu saya masuk ya Bapak Ibu akan saya jadikan co-host. Ya, silakan join yang kemarin ya. Lalu sekarang bor 4. Izin meninggalkan main board ya.
Makanya saya sengaja bikinnya belakangan. Saya mau minta kesepakatan aja sih sebenarnya. Ya mau lihat, tapi ya kalau memang ini yang terbaik nggak apa-apa juga gitu ya. Silakan. Sekarang bor 4 ya. Oke, saya kasih bor 4. Mohon izin pindah room, Bu. Ya. Bor 3 sudah, sekarang bor 4. Oke, itu bor 4. Disiap-siap dulu ya sambil menunggu kehadiran Ibu Erika untuk menjadikan Bapak Ibu co-host. Sekarang bor 5 ya. Bor 5. Jadi benar-benar memiliki privacy tersendiri ya. Kemudian kita bor 5 ya. Sebentar Ibu, ini udah jadi. Iya. Iya, Bu. Jadi setiap Bapak Ibu memiliki privacy dan lakukan yang terbaik ya. Jadi nggak usah ini lagi, nggak usah lakukan tag ulang lagi ya. Itu bor 5. Oke. Pak Arifin sama Bu Dewi di sini ya, agar ini tetap hidup. Baik Bu, siap. Ya, sambil saya mau masuk ke bor 1 menjadikan mereka co-host ya. Saya masuk join. Ganjar bingung ya di bor berapa? Ini di bor tunggu saya tuh. Siapa yang mau jadi co-host? Ini saya. Karena kemarin tuh pakai main room Bu Eriko, mohon maaf. Jadi urutannya bor 1 itu setelah main room. Iya, ini enggak bisa masuk ya? Kita tunggu dulu. Mohon maaf, Bu Erika, mic-nya masih mute. Ya. Kenapa Pak Aditya, kenapa? Urutan bornya Bu, kemarin kan main room, terus bor 1, bor 2 dan seterusnya. Iya. Jadi bor 1 itu Pak Badrul sama ya. Kalau kemarin kan Pak Badrul dan Bu Desi ya, di main room. Jadi bor 1. Iya, berarti saya sama Bu Anjar di bor 2 nggih? Ya mundur terus, mundur. Iya, karena sudah ada isinya. Sudah diisi. Sebentar saya cek ya. Bor 2. Izin Bu Erika ya, masuk bor 5 ya. Ya Bu Anjar ke bor 2 yuk. Monggo Bu Dian, bor 2 bor 5 ya. Bu Smita sama siapa? Bor 2 isinya Bu Dati. Oh ya. Sekarang bor 2, bor 3. Siapa yang saya jadikan co-host? Bu Datik. Bu Eko. Oh, sebentar ya. Bentar. Proses. Sudah ya? Cek Bu Eko. Ini siapa yang jadi co-host? Bor 2 siapa jadi co-host? Ya, Bu Ariska ya. Sebentar. Add co-host.
Udah ya Bu Ariska? Izin lihat ya. Oke. 4. Maaf Bu, saya terpental tadi. Dan saya Bu Erika, saya terpental. Baik, ini Bu, siapa yang jadi co-host? Yang jadi co-host? Betul. Oke. Ya, sudah ya? Sudah ya? Ya. Ya, di email saya nanti. Saya, Bu. Nanti saya kasih ya. Saya izin live ya. Iya, Bu Erika. Bu Eko kok masih di bor ini ya? Sebentar Bu, saya terpental tadi, makanya saya mau minta linknya sama Ibu Erika. Ada di chat Bu, di kolom chat. Iya kan, kalau kolom chat kan kalau saya terpental kan saya keluar tadi nggak terima Bu. Iya. Kemarin bor berapa Bu Eko? Saya berdua Pak sama Bu Dati. Bor berapa? Bor 3 Pak. Berarti sekarang bor 4 ya? Karena kan yang main roomnya jadi bor 1. Oh, tapi Bu Dati tadi di bor 3. Sebentar ya Pak. Oh, saya cek dulu. Oh ya, Nah, kopikan ya. Oh iya, terima kasih Pak Arifin. Oh, Bu Dati juga terpental tadi. Ini Bu Dati juga terpental Pak. Oke, ini mana linknya? Oh iya. Bu Ariska saya jadikan lagi ya, Bu Ariska. Bor 3 itu ya? Iya Pak. Udah ya? Oke. Berarti bor berapa Bu? Bor 3 Pak. Ya udah tinggal masuk. Iya. Benar ya? Iya. Sama Nyun, saya mau minta tolong saya Bu dijadikan Eko di bor berapa Bu Eko? Saya di bor 3 Bu. Bor saya 3. di bor 3. Iya. Iya. Bor 3. Loh, salah. Ini kok ada 4 sih? Bor 4 kosong, bor 4 kosong. Bor 4 kosong Bu. Iya. Oh. Ya udah bor 4 kosong. Bor 4 kosong. Silakan Pak Adit sama siapa pasangannya? Oh ya, 4 ya, kosong saya udah standby di sana. Udah ada, saya copy. Saya copy. Ya. Ya, Bu Eko sama siapa Bu Eko? Saya sama Bu Dati, Bu. Oh ya, Bu Dati udah join. Iya. Ya silakan Pak Aditya dengan itu.
Iya, sudah betul, Bu. Iya, saya juga bingung kok, loh kok keluar. Ibu Erika mohon maaf untuk, co-host-nya, Bu. Bor 4. Iya, di bor 3 ya, Bu? Iya, di bor Iya, 3. saya masuk ke bor 3. Bu Erika, apa mendengar suara saya? Aduh, error lagi mic-nya. Bu Erika? Sebentar. Saya kan jadi co-host. minta link itu Bu untuk bor 4. Itu bor 4 saya udah kasih Pak di chatbox. Iya, karena tadi saya sudah keluar, kemudian apa chatnya sudah hilang tadi. Oh ya, sebentar. Iya. Udah tik ya? Co-host. Oke. Sudah ya, Bu? Iya, Bu, sampun. Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Ini Bu Enri. Sekarang bor 4. Sebentar ya. Loh, kok metu meneh ta? Loh. Nah. Itu Pak Ade, bor 4. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Pak Adit, saya jadikan co-host saja ya. Temennya si Ibu. Oh ya wes, udah datang. Saya jadikan co-host Pak Aditya. Satu aja, satu. Coba kita coba Bu Anjar bisa nggak? Oh bisa. Ya udah. Iya, oke. Silakan ya, saya izin live ya. Ya, yuk. Bu Kenapa Erika. Pak Aditya? Ini tadi ketika Bu Erika keluar dari bor 4, keluar semua nggih. Ini mohon makanya dijadikan... satu aja yang jadi co-host. Oh, gitu nggih. Gitu ya. Siap. Nanti masuk ke masternya di saya. Oh nggih, siap. Ya, oke. Saya masuk itu silakan join lagi ya. Ya. Sebentar saya buka. Tetap keluar lagi, Bu. Langsung ketutup lagi. Saya. Bu Erika. Bentar lagi, Bu. Ya, saya coba masuk lagi ya, ke 4 ya. Ya, terus ada beberapa ini juga teman bilang rekodku nggak bisa gitu. Sebentar, Pak. Ya, Aditya 4 ya. Siap. Saya tunggu. Adit silakan ke bor 4 Pak Adit. Iya, sudah. Bornya Bu Eko juga sama Bu Erika.
belum bisa rekam. Cek. Pak Adit keempat ya. Bu Erika, izin matur untuk di bor 5 ini enggak bisa rekod Bu dari Bu Husnul ngambilkan seperti itu. Kenapa Pak Adit? Oh iya. Bu Erika, Pak Aditya kenapa? Oh enggak. Pak Aditya kenapa Pak Aditya? Oh, oke. Bu Erika izin matur, Bu. Enggak. Ini bagus kok. Saya ulangi. Nanti kalau itu saya off cam bisa. Jadi at a cost Pak Aditya. Ya, sebentar. Udah. Iya, start. Scroll Kak, itu iya. Ya. Ya. Bu Erika izin matur yang di bor 5 belum bisa rekod untuk co-hostnya Bu. Siapa? Bor berapa Bu? Di bor 5 Ibu, tadi Bu. Sebentar saya cek ya, bor 5. Yo, bor 5. Kenapa bor 5? Bisa kok rekod? Oh, saged. Bisa? Tadi Bu Husnul ngendikan boten saged. Oh, nggih, matur nuwun Ibu. Saya ulangin dulu. Yang siapa jadi co-hostnya? Bu Husnul ya? J Bu, Bu Husnul Bu. Oke, sekarang udah Bu. Iya, matur nuwun. Coba. Nanti kalau ada itu chat lagi ya. Saya izin keluar ya. Ada lagi kah yang bermasalah? Bornya Bu Eko Bu tadi bermasalah. Eko tuh bor berapa? Bu Husnul ya? Bu Datik. Bu Datik bor. Boleh bantu cek bor berapa Bu Datik? Apa ya tadi? Stabil. Ya. Linknya bor 3 Bu. Bor 3? Kenapa Bu? Kenapa Bu Datik? Baik, saya jadikan co-host ulang ya Bu Datik. Sudah. Coba cek recordingnya udah bisa belum? Oke, sukses ya. Sudah Pak, ada lagi? Baik Bu, terima kasih. Sudah, tidak ada. Ya. Kita izin mute.
Susur. Kuy. Buta. Kumercan. Aku tahu kumercan. Aku tahu kumercan. Roll kabel. Baik. Iki mambu lho selak kesuwen iki cepet saya. Saya urung ya. Wis mana. Lah iki kok Eh? Apa? Nyesek. Nyesek. Ini apa tuh? Kecil apa? Kan gue itu tak Islam. Ini saya ambil Wiris kapan? Ini tahun ini. Ya lewat lewat tes ngarep. Aku di tes mana? Sini aku nggak tahu kalau tesnya awalnya sampai pokoknya tahun ini 6 orang yang di itu kan nggak ada bisa ya. Orang situ itu.
Next. Halo Bapak Ibu, sudah jahit semua? Belum Bu Erika, baru 10. Boleh disapa yang lain? Oke. Ini saya lihat di inbox saya. Ya.
Halo Bapak Ibu, beberapa rekaman yang kemarin sudah saya jadikan editor ya. Ya Bu. Dan open access bagi yang request ajar ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, refleksi aktivitas pembelajaran. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching kemarin? Dalam hal apa? Boleh disilakan raise your hand Bapak Ibu. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching? Kemarin latihan, hari ini implementasinya lah untuk di-upload ya. Silakan Bapak Ibu. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat? Berarti kan ada 3 sebagai coach kompetensinya ya kan? Apakah meningkat atau stagnan sama dengan yang kemarin setelah merenung semalam kemarin? Pertanyaannya berbobot nggak? Present full nggak ya kan? Terus apa? Pertanyaan aktif nggak ya kan? Pertanyaan aktif dan sebagainya. Apakah ada perubahan yang kemarin dengan yang hari ini? Pastinya ya ada progres. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menjawab dalam hal apakah keterampilan coaching yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin. Ya, Ibu Eko silakan. Ya, terima kasih Bu Arika. Tentunya pada saat ini lebih apa ya Bu, keterampilan pasti lebih meningkat ya Bu daripada kemarin saat latihan. Pada saat ini kan kita benar-benar, kalau kemarin itu terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di alur kita. Kalau ini kan sudah bisa mengembangkan ya Bu, mengembangkan pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian bagaimana sih ketika kita mengidentifikasi tadi, menggali itu kan pertanyaan bukan hanya itu, tapi lebih ke dalam itu bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Menurut saya seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, berarti Eko sudah bisa mengembangkan pertanyaan berbobot dibanding yang kemarin mencari-cari seperti apa pertanyaan berbobot. Ya, berarti ada satu indikasi refleksi ya. Dan malam-malam sampai menjelang sore pukul 2.30 ini, saya sudah siap dengan pertanyaan saya kepada coach saya atau dan sebagainya menjawabnya. Ya, terima kasih Bu Eko. Yang lain, ya silakan Bu Puspita. Baik, jadi yang saya pelajari selama dari kemarin dan hari ini ya Bu, itu lebih ke bagaimana kita menjadi pendengar yang baik seperti itu. Jadi kan sebelum kita menanyakan hal yang lain, sebelum berpindah ke pertanyaan berbobot, itu hal penting yang saya pelajari adalah bagaimana kita bisa mendengarkan coach kita dengan baik. Gitu. Jadi kita bisa mengikuti ceritanya, kemudian mengidentifikasi hal apa yang bisa dikembangkan seperti itu. Dan itu skill berikutnya adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Itu Bu. Sama kalau saya pribadi, itu berikutnya adalah bagaimana kita bisa menuntun coach kita itu sendiri untuk bisa menemukan ininya, solusinya seperti itu. Tapi tentu dengan melalui pertanyaan yang berbobot tadi. Seperti itu Bu kalau saya. Terima kasih Ibu Puspita. Kalau sepenuhnya mendengarkan daripada si coach bercerita atau katakanlah menyampaikan apa yang isi hatinya, itu apa namanya? Kompetensi apa? Kira-kira kompetensi apa? Kita dengar di pendengar yang menjadi pendengar aktif. Iya, pendengar aktif. Pendengar aktif. Jadi di dalam menjadi coach itu adalah kombinasi yang ketiga. Makanya kalau ada supervisor ditekankan, tanya. Dari 3 kompetensi yang
kita ketahui tentang coaching, mana yang dominan keterampilannya, kompetensinya, yang paling menjadi pusat perhatian. Oh, yaitu mendengar yang baik. Dengar aja yang baik, tapi tidak serta-merta hal tersebut lebih dominan jadi pendengar yang baik. Memberikan respon, hadir penuh, memberikan pertanyaan berbobot kembali, itu adalah penguasaan coach yang harus dikuasai kompetensinya. Jadi tidak bisa dikatakan, kurang tepat dikatakan jadi betul senang. Jadi harus kombinasi. Namun boleh lebih dominan kompetensi mana yang akan kita kedepankan. Akan lebih kompleks, akan lebih baik. Biasanya kita ceritakan, kita praktikkan, kita implementasikan. Ya, terima kasih Bu Puspita. Ada yang lain? Ya, Pak Badrul. Ya, terima kasih. Saya hampir sama dengan Bu Eko dan Bu Puspita. Di sini menurut saya yang meningkat sedikit dari kemampuan latihan kemarin dibandingkan dari ini itu pada presence ya. Present dari bahasa tubuh, pikiran, hati itu sudah mulai selaras ya. Jadi kalau kemarin itu kan kita mau memberikan solusi atau membantu mencari solusi saja tuh masih ngawang-ngawang gitu. Terus yang kedua terkait menjadi pendengar yang aktif untuk kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot itu ya masih perlu ditingkatkan lagi tentunya. Yang memang sudah ada pakem alur tirta itu ya, cara pertanyaannya seperti itu. Cuman untuk meningkatkan atau mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu saya juga masih perlu belajar lagi. Nah, ngomong-ngomong masalah coaching ini kan tentunya kita sebagai coach itu juga perlu memberikan rasa nyaman kepada coachee juga ya, gitu. Karena menurut saya itu rasa nyaman bukan ketika kita berbicara dengan orang yang mendengarkan kita, gitu. Tapi rasa nyaman itu ketika kita berbicara itu bisa dipahami, gitu. Ya, sehingga itulah kita bisa jadi menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, tadi ketika bahasa tubuh yang present tadi itu saya sampai browsing gitu biar tidak terlihat senyumnya palsu atau sesungguhan gitu untuk menanggapi sebagai coach menanggapi permasalahan teman kita coachee gitu kan, bagaimana posisi kepala kita, apakah dangak apa dinglo atau gimana, itu saya sampai googling gitu, browsing gitu. Itu ternyata minimal ada 5 bahasa tubuh yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Yang pertama itu posisi kepalanya, kemudian senyuman, posisi tangan kita, kemudian posisi kaki dan arah tubuhnya itu juga perlu diperhatikan. Terus yang terakhir tentunya adalah ekspresi wajahnya secara mikro gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa browsing juga biar kita lebih memahami present gitu ya. Gitu. Mungkin itu saja Bu Erika, terima kasih. Wah, luar biasa ini Pak Badrul ini ya. Seperti itulah seorang guru penggerak ya. Tidak puas, tidak cukup, tidak hanya menerima apa yang tetapi mengembangkan potensi yang ada. Ya. Dan itulah sebenarnya akademisi seperti itu. Bapak Ibu. Dan kebetulan saya karakternya seperti itu. Selalu mencari tambahan informasi terkait hal-hal yang memang nanti akan diflorkan oleh narasumber atau fasilitator. Sehingga kita ilmunya lengkap. Nah, ketika Pak Badrul berkomunikasi dengan Desi, apakah Pak Badrul begini? Sambil senyum. Atau Pak Badrul begini, lihatin mata Bu Desi berbicara. Mana itu? Yang aktif kan begini, ya kan?
Itu attract, menarik perhatian di bawah alam sadar coachingnya, enjoy menyampaikan sesuatu. Karena direspon dengan senyum, bukan yang muka sok-sok serius mendengarkan, tapi dia lagi menghayat karya jalan kemana ya habis ini. Habis ini makan bakso di mana ya? Ada yang begitu Bapak. Pura-pura itu matanya ngeliatin, tapi di sininya berbicara. Loading. Kayak Bu Desi itu, ya di sini badannya, tapi pikirannya anakku tadi aku apain nih? Kalau dimakan obat cukup ukurannya, tapi aku harus menghadapi Bu Erika ini lagi. Badannya tenang, senyum dengan Bu Erika. Tapi di sini berbicara. Itu aja. Tapi itu bukan coaching ya. Itu implementasi diri. Ya Pak Badrul, terima kasih informasinya. Bapak Ibu boleh nanti ya cari browsing dan sebagainya macam. Sehingga perlu jam terbang ya. Saya ikutan guru penggerak ini kalau di DKI Jakarta itu kan baru ada di angkatan 5 ya. Di angkatan 5 baru dibuka. Nah, padahal waktu angkatan pertama saya tuh udah daftar ya, karena saya adalah tipe pemimpin pembelajaran, ya. Gitu. Jadi saya sudah daftar di angkatan 1. Ternyata DKI Jakarta kuotanya nggak dibuka, sehingga keluar informasi di email, maaf Anda tidak lulus apa? Saya orang nggak ada kuotanya kok tidak lulus. DKI Jakarta tuh sampai saya buka email malu gitu ya, orang aturan dibilang kayak maaf tidak kuotanya gitu ya, bukan tidak dinyatakan tidak lulus, nggak enak banget. 4 itu umur saya waktu itu masih 45 kalau nggak salah tuh, buka tuh sampai 49 di ujung tanduk tuh. Nah baru saya belajar, saya nggak mau ngambil CGP, saya mau ngajarin orang, mau ngajarin coaching. Nah, ada materi coaching, ya, dan supervisi akademik, dan itu sangat benar. Jadi tingkat pada kita, ketika kita kecewa, kita bahagia, harus kita mempresentasikan kepala kita. Jangan ditanya, dijawab, karena kita mikirin orang lain gitu ya. Pernah kan gitu? Oh iya. Loh aku nggak nanya itu. Aku nanya tentang coaching, bener nggak sekolahku punya anakku gini? Aduh apa ya? Malu. Itu saking kita mengetahui kita multi talenta dengan kita mampu membagi si kepala dengan kepintaran kita gitu ya. Tetapi ternyata tidak. Ada kotak-kotak yang harus memang, kalau coaching ya coaching aja, senyum-senyum aja. Sikap badannya, tangannya ditekuk, berusaha aja, namanya coach ya. Coach kan dianggap pinter. Coach dianggap lebih dibanding coaching, padahal belum tentu. Coachingnya mungkin aja lagi curhat, ya kan? Ketemu kendala. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih ya. Kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan karena Bapak Ibu nanti di depan akan menjadi kepala sekolah dan kepala sekolah juga akan menjadi pengawas. Ya, model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggunakan? Suaranya kecil. Dah. Baik, ini karena lagi latihan di sini, lagi latihan apa besok itu? Perayaan apa yang sekarang lagi dirayakan? Maulid Nabi ya? Iya, Bu. Maulid Nabi. Jadi jika Anda kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Nah, ini kalau kepala sekolah ini memang gampang jadi kepala sekolah. Kalau cuma jabatan sebutan punya ini duduk manis pimpin ngomong perintah, jangan jadi kepala sekolah. Malu-maluin. Sebel saya kalau lihat kepala sekolah kayak begitu.
Ya kan? Malah yang berpotensi gurunya, yang perkara yang kepala sekolahnya malah menjadi penonton good viewer. DKI Jakarta jatuh itulah khususnya atau Indonesia yang dimoderasi oleh Bapak Ibu sebagai guru penggerak ya. Ke depan harus berubah kepala sekolah tuh. Ya. Saya aja fase terus lihatnya gitu kan. Saya mau coaching padahal nggak enak aja kan. Kemudian kedua, jika ada sebagai pengawas sekolah, bayangkan nih, seharusnya saya sudah di posisi ini Bapak Ibu. Ya, cuma karena itu saya harus berjumpa dulu dengan Bapak Ibu. Baru nanti ini saya ambil. Kan gitu. Ya kan? Bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Ini bagian saya. Kalau boleh jujur, ini bagian saya. Ya, cuma saya seperti saya bilang, waktunya belum tepat. Saya harus berjumpa mengcoaching Bapak Ibu itu. Semarang, Jawa Tengah, di luar dugaan. Saya pikir saya akan selamanya ada di Jogja. Ternyata saya harus ke Jawa Tengah. Ya, BBGB Jawa Tengah. Itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya kepala saya lagi jut-jutan. Next. Penguatan coaching, kompetensi coaching. Bapak Ibu ketika penguatan coaching, hubungan kemitraan dengan klien, yaitu coaching dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Lalu kompetensi coaching yang seperti tadi ada 3, present, mendengarkan aktif, kemudian melontarkan pertanyaan berbobot. Ya, Bapak Ibu sebagai coach harus mempunyai kompetensi ini. Tingkatkan jam terbangnya Bapak Ibu. Temennya aja, temennya itu pura-pura padahal Ibu Bapak Ibu sedang merangkaki coaching gitu ya. Gimana kabar hari ini? Hanya gitu aja mulai. Padahal I'm a coach kan gitu. Seorang pembawa kemenangan yang besar ya, transformasi yang besar. Bapak Ibu bisa tanya, apa kabar hari ini? Mau ngajar di kelas berapa? Latihan aja jadi coach. Nanti kalau ada mencari narasumber coach, Bapak Ibu udah bisa ngajuin diri. Nggak usah ditunggu-tunggu ditunjuk, ngajuin diri aja. Ya itu ini. Kalau jadi coach kan gede. Siapa di sini Bapak Ibu yang bisa menjadi coach? Tunjuk tangan Bapak Ibu, tunjuk tangan. Ya silakan Bu Desi. Tunjuk tangan, jangan diem aja. Bu Erika udah latih kok. Udah kalian 2 kali rekaman. Cara melatihnya bagaimana kalau Bapak Ibu di sekolah? Ya tadi yang seperti saya bilang. Udah hadir, apa kabar? Saya lagi ngapain? Apa kelihatannya? Mulai aja, jangan si coach yang nanya. Nggak bakal. Dia nggak tahu dia jadi coach apa jadi coach. Ibu Bapak Ibu jadi coach. Terus kalau dia selesai baru, keren lu jadi coach. Kasih tahu deh. Tambah pinternya dari Bapak Ibu penggerak. Jadi kalau gue coach nih, lu tadi jelasin tuh curhatan lu, gue tanya apa, lu bilang kemana anaknya ini nilai jelek segala macam. Oh itu coach, iya. Padahal kalau nggak ikut guru orang nggak tahu coach dengan coach. Iya Bu Husnul, silakan praktikkan. Duduk dengan teman sekantor di sebelah. Saya aja sesama wakil sering saya meng-coach, ya melakukan coaching. Hai Say, dengan Ibu Sri Liasi misalnya Wakasis. Lagi ngapain? Wakasis soal itu banyak masalah kan? Ini Bu Erika, so katanya. Dia tuh anak tuh rambut nggak dipotong-potong, padahal udah 2 bulan tuh. Gue screw gitu. Oh gitu. Terus bagaimana? Ibu ngasih solusi nggak? Oh saya senang banget. Ibu Erika, apa tuh solusinya katanya? Iya, saya buat perjanjian langkah pertama saya ke bawah WK. Terus apa lagi? Oh, menurut Ibu udah nyaman nggak dengan itu? Oh, melakukan kegiatan itu. Ya, saya seperti itu ya. Coaching sambil tumprik di bawah asik naik. Tuh iya benar Pak Badrul. Iya benar. Kira-kira Ibu langkah-langkah itu menurut Ibu sudah valid atau sudah meyakinkan Ibu nggak? Kayaknya belum Bu Erika. Belum. Nah, ada nggak ide yang belum tuh Bu Sri bilang? Oh, ada media gini. Nah, tuh gue setuju tuh. Atau saya nggak setuju nih.
Kalau saya kasih masukan seperti ini, menurut Ibu bagaimana? Saya setuju juga atau nggak setuju? Coba deh dari masukan yang saya berikan, Ibu lagi deh. Kira-kira kemana? Enak tuh ternyata. Sebentar ya Bu. Oh iya Bu, sebelum ngajar saya tanya ke Ibu. Dari nilai 1 sampai 10, Ibu udah merasa bagaimana tuh curhat tadi? Oh saya nilai 8, nikah. Keren. Oh udah saya udah coaching. Itu saya tuh jahil orangnya Bapak Ibu untuk coaching orang. Ya. Karena saya kan udah, saya bilang saya tuh tipenya memimpin. Bukan yang dipimpin lagi, udah gemes, udah masa kerja 30 tahun Bapak Ibu, bayangin. Ya, jadi Bapak Ibu keren, sudah berlatih, pelan-pelan lakukan coaching ya. Kalau perlu Bapak Ibu bikin jurnal. Hari pertama gue coaching, menurut saya nilainya 50 dengan Ibu ini. Bikin agendanya, jurnalnya. Kalau udah tumpuk, lalu upload tuh, jadikan TikTok kata apa? My journal, my journal. Daftar target coachingmu nggak usah. Setelah kita coaching, ada time laksanakan baru kita catat. Kalau di target nggak bakal ke jalan. Ya, jurnal coaching, bikin coba nanti bikin bukunya, jurnal coaching, ISBN kan. Ya kan? Kalau perlu kita kolaborasi, judul bukunya jurnal coaching PGP, CGP angkatan 11. Jurnal coaching semua. Ibu ini, pertanyaan ini kita bikin jadi buku. Oh, laku Bapak Ibu. Laku. Nanti kita coba. Baik, saya udah kalau ngomong coaching enak. Lalu percakapan kita tadi sudah tujuan menyepakati waktu pembicaraan dan hasilnya. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi dan hubungan fakta yang ada dan aksi mengembangkan keberlanjutan bencana tanggung jawab dan komitmen akan langkah selanjutnya. Informasi tugas selanjutnya Bapak Ibu di tugas 1 Oktober ya, perhatikan polanya ya, administrasi polanya seperti ini. Kemudian ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerjakannya siklus 2 ya. Ya kan? CGP dengan coach dengan coach. Kalau ini kan ada supervisor ya kan? Kemudian ini rubrik penilaiannya. Kemudian jurnal refleksi di minggu 1, jangan lupa due-nya 28 September. Kemudian elaborasi kita tanggal 2 Oktober jam 1 sampai 14.30. Kemudian koneksi antar materi 8 Oktober. Tetapi Bapak Ibu, 8 Oktober kita sudah melakukan apa namanya? Pretest modul 3 ya. Post test 4 Oktober ya. Jangan lupa ya. Seperti itu. Kemudian kriteria penilaian, aksi nyata due date-nya 23 November udah mulai dicicil. Ini aksi nyata yang paling mudah untuk modul 2 ketiga. Ya, ini nanti Bapak Ibu sudah ini RNS, ini dia tes akhir tanggal 4, ya, sinyal kuat, semangat. Lalu pemilihan orangnya pekat, salam sehat, tetap semangat. Cakep. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Erika. Ya Bapak Ibu, kita stop share hari ini ya, kita tutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa dengan penuh sukacita. Keren banget ini kayaknya. Ibu Dian. Ya. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri rukol sore ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat sore, selamat pulang, hati-hati di jalan.
Salam sehat selalu. Bye bye. Ya, God bless you all ya. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Erika. Terima kasih Bu Erika.